Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat membahas materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tiga hal utama, yaitu yang pertama, demokrasi dalam Islam, yang kedua, kepemimpinan dalam Islam, dan yang ketiga, penegakan hukum dalam Islam. Yang pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat dalam demokrasi. Rakyat memilih hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, namun terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu musyawarah atau syura. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38, yaitu dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Selain itu, dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus mendengarkan pendapat masyarakat. Namun demikian, demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan dengan demokrasi liberal. Dalam demokrasi modern, keputusan mayoritas dapat menjadi dasar hukum meskipun bertentangan dengan nilai agama. Sedangkan dalam Islam, hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kebebasan dalam Islam tetap memiliki batas, yaitu aturan dari Allah SWT. Dengan demikian, demokrasi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai sistem yang mengedepankan musyawarah, keadilan, persamaan hak, tanggung jawab, dan tetap berlandaskan syariat Islam. Berikutnya yaitu materi kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Dalam Islam, seorang pemimpin disebut sebagai khalifah atau pemegang amanah untuk mengurus kehidupan masyarakat sesuai dengan petunjuk Allah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang pemimpin harus menjaga amanah dan berlaku adil kepada seluruh rakyat. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya jabatan tetapi tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama siddiq, yang kedua amanah, dan yang ketiga tabligh. Yang pertama yaitu jujur dalam perkataan maupun tindakan. Yang kedua dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga mampu menyampaikan informasi secara benar dan terbuka. Selain itu, pemimpin juga harus yang pertama mengutamakan kepentingan masyarakat, yang kedua bersikap adil tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Yang ketiga menjadi teladan dan dalam akhlak. Yang keempat mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat, dan yang terakhir menegakkan hukum secara adil. Dalam sejarah Islam kita dapat meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sederhana, adil, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Materi berikutnya yaitu yang ketiga, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, maupun kaum kerabatmu. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial ataupun kedudukan seseorang.
Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang sangat tegas dalam penegakan hukum. Beliau pernah bersabda bahwa apabila putrinya sendiri, Fatimah, melakukan pencurian, maka hukum tetap harus ditegakkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi hukum. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam meliputi yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kejujuran, yang ketiga persamaan di hadapan kaum, di hadapan hukum, yang keempat perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kelima tidak menyalahgunakan kekuasaan, yang keenam mengutamakan kemaslahatan umat. Tujuan penegakan hukum dalam Islam bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga mencegah kejahatan, memperbaiki perilaku manusia, menjaga keamanan masyarakat, serta melindungi 5 tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikutnya yaitu hubungan demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Ketiga konsep ini saling berkaitan. Demokrasi dalam Islam diwujudkan dalam musyawarah. Hasil musyawarah harus dijalankan oleh pemimpin yang amanah. Kemudian pemimpin wajib menegakkan hukum secara adil sesuai dengan syariat Islam. Jika ketiga unsur tersebut berjalan dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang damai, adil, sejahtera, dan diridhoi Allah SWT. Sebaliknya, jika pemimpin tidak amanah, hukum tidak ditegakkan secara adil, dalam musyawarah diabaikan, maka akan ketidakadilan, korupsi, serta berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dengan cara yang pertama, bermusyawarah ketika mengambil keputusan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua, memilih pemimpin berdasarkan kejujuran, kemampuan, dan amanah, bukan karena kepentingan pribadi. Yang ketiga, mematuhi aturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, bersikap adil kepada siapapun tanpa membedakan latar belakang. Yang terakhir, berani mengatakan yang benar dan menolak tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam Islam berlandaskan prinsip musyawarah dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah, harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan siapapun. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai syariat, mendukung kepemimpinan yang amanah, serta menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.